Baiklah anak-anak, pada saat ini materi yang akan Ibu ajarkan yaitu bimbingan konseling untuk peningkatan disiplin siswa. Yang pertama, pengertian dari disiplin. Istilah disiplin saat ini menjadi satu kata yang sangat populer dengan dimasukkannya istilah disiplin pada bagian karakter yang ditanamkan pada diri setiap siswa. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu discipulus yang berarti siswa. Namun dalam perkembangan kata, disiplin ini mengalami perubahan bentuk dan luasan arti, seperti kata disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disiplin merupakan tata tertib, ketataan, atau kepatuhan pada peraturan. Dalam bahasa Indonesia, istilah disiplin kerap kali terkait dan menyangkut tata tertib dan ketertiban. Selanjutnya, jenis-jenis disiplin. Disiplin dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama disiplin internal, disebut sebagai disiplin yang positif, dan disiplin eksternal disebut sebagai disiplin negatif. Disiplin positif yaitu disiplin yang diterapkan melalui pendidikan dan bimbingan. Disiplin lebih menekankan pada perkembangan diri siswa yang dimulai dari diri sendiri atau individu dan mengarah pada perilaku dari siswa itu sendiri. Sedangkan disiplin negatif yakni disiplin yang diterapkan melalui hukuman, di mana siswa akan melakukan kedisiplinan karena unsur keterpaksaan. Selanjutnya, fungsi dari disiplin. Yang pertama, menata hidup bersama, yaitu untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Yang kedua, melatih kepribadian. Disiplin akan terwujud melalui pembinaan sejak dini, sejak muda, dimulai dari lingkungan keluarga, melalui pendidikan yang tertanam sejak dini, yang semakin lama semakin menyatu kuat dalam dirinya dengan bertambahnya usia. Yang ketiga, membangun kepribadian. Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan kerja atau komunitas di mana orang itu berada. Jadi, lingkungan mempunyai disiplin yang baik akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang, terutama siswa yang sedang tumbuh kepribadiannya. Lingkungan sekolah yang tertib, teratur, tentram, tenang, sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik. Yang keempat, pemaksaan. Dari mula-mula pemaksaan, kini dilakukan karena kesadaran diri, merasakan sebagai kebutuhan dan kebiasaan. Diharapkan disiplin ini akan meningkatkan dan menjadi kebiasaan berpikir yang positif. Yang kelima, hukuman. Tata tertib sekolah biasanya berisikan hal-hal positif yang harus dilakukan oleh siswa. Sisi lain, berisi sanksi atau hukuman bagi yang melanggar tata tertib tersebut. Ancaman sanksi atau hukuman sangat penting karena dapat memberi dorongan dan kekuatan bagi siswa untuk menaati dan mematuhinya. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kondusif. Dengan merancang peraturan sekolah, yakni peraturan bagi guru-guru dan bagi siswa serta peraturan lain yang dianggap perlu, kemudian diimplementasikan secara konsisten dan konsekuensi. Dengan demikian, sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang aman, tenang, tertib, tentram, dan teratur.
Selanjutnya, unsur-unsur yang ada dalam disiplin. Yang pertama, peraturan. Peraturan adalah pola yang diterapkan untuk berbuat atau bertingkah laku. Tujuannya adalah membekali anak dengan pedoman perilaku yang disetujui dalam situasi dan kelompok tertentu. Yang kedua, hukuman. Hukuman berasal dari kata Latin yang berarti menjatuhkan hukuman kepada seseorang karena suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran sebagai ganjaran atau pembalasan. Yang ketiga, penghargaan. Istilah penghargaan berarti setiap bentuk penghargaan atau hasil yang baik. Penghargaan tidak hanya berbentuk materi, tetapi dapat juga berbentuk pujian, kata-kata, senyuman, atau tepukan di punggung. Selanjutnya, konsistensi. Konsistensi berarti tingkat keseragaman atau stabilitas. Selanjutnya, pemimpin. Ada 4 hal yang dapat mempengaruhi dan membentuk disiplin individu. Yang pertama, mengikuti dan menaati peraturan sebagai langkah penerapan dan praktik atas peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individunya. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Selanjutnya, kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu, kesadaran diri motif sangat kuat terwujudnya disiplin. 3. Alat pendidikan untuk memengaruhi, mengubah, membina, membentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. Yang keempat, hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi, dan meluruskan yang salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai harapan. Selanjutnya, indikator disiplin belajar. Pertama, peraturan. Peraturan adalah pola yang diterapkan untuk berbuat atau bertingkah laku. Tujuannya ialah untuk membekali anak dengan pedoman perilaku yang diakui dalam situasi dan kelompok tertentu. Selanjutnya, hukuman. Berarti menjatuhi hukuman kepada seseorang karena melakukan suatu kesalahan, perlawanan, atau pelanggaran. Selanjutnya, penghargaan. Berarti setiap bentuk imbalan, yakni suatu hasil yang baik. Penghargaan dapat berupa kata-kata pujian, senyuman, tepukan di punggung, dan belayan. Selanjutnya, konsistensi. Menggambarkan tingkat keseragaman, stabilitas, atau kecenderungan menuju kesamaan. Fungsinya yaitu mendidik yang besar, memberi motivasi yang kuat untuk melakukan tindakan yang baik dalam masyarakat dan menjauhi tindakan yang buruk. Selanjutnya, upaya meningkatkan disiplin belajar siswa. Terdiri dari faktor internal, yaitu unsur-unsur yang ada dalam diri manusia yang meliputi keadaan fisik dan psikis. Selanjutnya, faktor eksternal, yaitu meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama dan utama, tetapi juga merupakan penyebab kesulitan disiplin. Anak didik mendapat pengetahuan untuk pertama kali di dalam keluarga. Begitu juga sikap disiplin harus ditanamkan sejak dini kepada anak ketika masih berada di dalam lingkungan keluarga. Ketika disiplin sudah ditanamkan sejak dini di dalam lingkungan keluarga, maka sikap disiplin pada
anak akan menjadi suatu kebiasaan ketika anak berada di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, peran guru sebagai pendidik dalam membantu siswa mendisiplinkan diri sangat diperlukan. Di antaranya dilakukan dengan cara yang pertama, memfasilitasi siswa untuk mengembangkan gambaran perilaku disiplin berdasarkan perbedaan karakteristik pribadi dari masing-masing siswa yang mengarahkan pada pencapaian tugas perkembangan secara optimal. Yang kedua, memfasilitasi siswa untuk meningkatkan tolak ukur perilaku sesuai perbedaan karakteristik dapat dilakukan oleh pendidik di sekolah sebagai langkah dalam usaha meningkatkan disiplin dalam kehidupan di sekolah maupun dalam kehidupan masyarakat secara umum. Yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk mengidentifikasi, memaknai secara mematuhi semua disiplin yang ditetapkan sekolah bagi kepentingan dirinya. Yang keempat, pembiasaan disiplin sekolah, pembiasaan disiplin di sekolah. Pembiasaan disiplin di sekolah sangat berpengaruh positif bagi siswa di masa yang akan datang. Selanjutnya, peran bimbingan pribadi sosial dalam meningkatkan disiplin. Bimbingan pribadi merupakan proses bantuan untuk memfasilitasi siswa agar ia dapat memiliki pemahaman tentang karakteristik dirinya, kemampuan mengembangkan potensi dirinya, dan memecahkan masalah-masalah yang dialami. Bimbingan pribadi merupakan layanan yang mengarah kepada pencapaian pribadi yang mantap dengan memperhatikan keunikan karakteristik pribadi serta ragam permasalahan yang dialami siswa. Adapun bimbingan sosial merupakan layanan untuk memfasilitasi siswa agar mampu mengembangkan pemahaman dan keterampilan berinteraksi sosial atau hubungan insani dan memecahkan masalah-masalah yang dialami. Baiklah,